bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Ya, selamat pagi. Kami kami mahasiswi dan mahasiswa dari Universitas Tribhuwan Atmajaya Malang. Pagi ini akan memberikan penyuluhan tentang penyakit diabetes mellitus yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit DM. Nah, kita kan mengetahui bahwa penyakit DM itu ya yang kita lihat secara umum itu kelihatannya gemuk. Tapi di dalamnya itu ternyata ada glukosa darah di dalam darah yang tinggi sehingga bisa dia menjadi gemuk gitu. Jadi tidak dapat menghasilkan atau menggunakan insulin secara efektif. Nah, ini penyebabnya itu ada karena ada yang tidak bisa kita tidak bisa obati dan ada yang kita bisa obati. Yang contohnya yang tidak bisa diobati seperti keturunan. Kalau kita sudah keturunan kita tidak bisa mengobatinya. Kita tidak bisa pungkiri gitu sama usianya. Terus itu juga terus kegemukan, kurang gerak, terus kehilangan insulin, terus karena obat-obatan yang bisa mempengaruhi atau dia sering makan makanan yang manis. Jadi dia itu bisa menyebabkan glukosa darahnya itu tinggi sehingga dia bisa menyebabkan kegemukan dalam tubuhnya atau dia itu mengalami DM. Itu kalau sudah mengalami DM itu contohnya kalau dia sudah merasakan haus terus-menerus yang tidak hentinya, terus sering kencing terutama pada malam hari, sering kencing terutama sepanjang malam itu sering kencing terus pandangannya sudah mulai kabur, itu sudah mulai tanda-tandanya, terus sering merasa lelah tanpa penyebab yang jelas dan mengantuk. Makanya itu penyebab yang tidak jelas, makanya kayak ya dia tidak kerja tapi merasakan lelah, terus itu merasa kepengennya bawaannya tidur gitu. Terus penurunan berat badan juga, berat badannya pasti naik, terus kulitnya mulai terasa kering, terus sering menderita sariawan atau infeksi, terus merasakan mati rasa atau kesemutan di kaki dan di tangan. Kalau DM terus pastinya ada mual muntahnya. Itu yang bisa akan menyebabkan kalau DM terjadinya DM. Oke, kalau mengalami DM itu sebenarnya ya itu tidak boleh makan makanan yang manis seperti manisan, terus yang lakasanya itu pastinya manis, jadi tidak boleh makan susu kental yang manis. Terus madu juga manisnya itu luar biasa. Terus kayak es krim itu kalau yang sudah mengalami DM-nya itu usahakan makannya seperti nasi, itu karena ada karbohidratnya, terus ada singkong, roti, telur, tempe, terus tahu, kacang tanah, dan ikan. Nah, jenis makanan yang dianjurkan untuk dimakan itu seperti sayur-sayuran itu ada kol, ada tomat, ada kangkung, terus ada bayam, kacang panjang, terus ada buah pepaya, jeruk, pisang, labu siam. Labu siam itu ada labu siam mewarnai hijau yang kecil, itu yang dianjurkan supaya DM-nya itu kurang atau DM-nya itu bisa mengalami atau untuk penyembuhannya dia, untuk penanganan kalau di rumah. Kalau untuk di rumah sakit pastinya itu dikasih obat dari pihak medis. Oke, jadi seperti itu dari pemateri dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi baik, teman saya telah selesai menyampaikan beberapa tentang penyakit DM. Sekarang di sini saya akan memberikan waktu dan kesempatannya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin menanyakan beberapa hal yang mungkin kurang dipahami atau dimengerti supaya kami dapat lebih menjelaskan lagi. Silakan. Silakan. Perkenalkan, saya Bu Yeni ingin bertanya, apakah jika saya merasakan kendala gejala seperti yang disebutkan tadi, seperti kehausan, mual muntah, apakah saya terkena DM? Sudah Bu, baik. Kalau begitu akan langsung dijawab oleh teman saya. Silakan. Saya menjawab dan Ibu ini tentang Ibu pertanyaannya tadi, apakah saya merasakan DM? Alangkah lebih baik Bu supaya tahu kepada Ibu lalu periksa lengkap ke dokter ya, supaya lebih
kalau terkait itu tanda gejala yang baru saja disebut, apakah kalau merasa haus, mual muntah itu TDM gitu ya, itu belum tentu itu karena haus, itu karena ada kita melakukan aktivitas atau apa kan pasti kita haus. Itu belum tentu kalau itu sudah kayak istilahnya DM, belum tentu. Jadi kalau misalkan ada mengalami beberapa tanda tadi yang sudah dijelaskan lebih dari 3 atau 4, itu sebaiknya ibu langsung ke rumah sakit untuk memastikan lebih baik lagi, untuk memastikan lagi apakah ibu mengalami DM atau tidak, dengan cara menghubungi dokternya. Nanti mereka dari sana akan memeriksa ibu dari lab, nanti akan diberitahukan dan akan dikasih tahu apakah ibu ini positif DM atau tidak gitu. Baik, gimana Bu? Bisa diterima? Berikutnya ada lagi yang menanyakan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Musi. Di sini saya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika saya mengalami DM? Terus saya makan dan minum makanan terlarang, apakah itu membahayakan atau tidak? Baik, jangan menjawab teman saya, silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Ibu tadi bertanya bahwa contohnya saya seorang penderita DM, saya makan dan minum makanan yang terlarang, apakah membahayakan untuk saya ya? Nah, kalau menurut saya itu tidak membahayakan. Kenapa saya bilang tidak membahayakan? Contohnya kami melarang tidak boleh makan makanan ini atau yang manis-manis. Terus kalau kami melarang semua itu, ibunya makan apa coba? Boleh makan, intinya kita melakukan penetralan. Contohnya contohnya di rumah ada minuman yang ada di luar ini teh atau yang manis-manis, otomatis itu pasti ibu makan atau minum ya. Nah, setelah makan atau minum, ibu melakukan penetralan supaya gula darahnya itu jangan naik seperti itu. Gini itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Apakah masih ada yang bisa saya ingin jawab, menambahkan? Oke, baik. Gimana Bu? Bisa diterima jawabannya? Oke. Baik, sekian untuk penyuluhan kami hari ini tentang penyakit DM. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan kami berterima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan mohon maaf jika kami ada salah kata. Selamat pagi. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the